Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi bentuk aljabar, yang mana materi ini adalah materi pada bab 3 yang akan kita pelajari. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai, yakni yang pertama adalah KD 3.5. Ini adalah menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk selanjutnya KD 4.5, yakni menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, untuk itu mari kita perhatikan di sini ada kasus yang pertama. Di sini ada sebuah kasus atau keadaan atau kondisi di mana Wildan dan Roni akan berangkat ke sekolah. Nah, di sini diketahui jarak rumah Wildan ke sekolah adalah X kilometer dan jarak rumah Roni ke sekolah adalah Y kilometer. Nah, jika rumah Roni lebih jauh dari rumah Wildan, maka ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk aljabar seperti pada gambar berikut. Nah, Y min X karena rumah Roni lebih jauh daripada rumah Wildan. Nah, kalau rumah Wildan lebih jauh dari rumah Roni, maka tinggal dibalik saja, jadi X min Y. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh penerapan bentuk aljabar atau menyatakan suatu kondisi atau keadaan ke dalam bentuk aljabar. Nah, selanjutnya di sini ada juga kasus kedua. Di sini ada Mehmet. Mehmet memiliki sebuah kardus dan 15 bola. Nah, di sini perintahnya nyatakan kasus tersebut ke dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita perlu untuk memisalkan karena bentuk aljabar itu erat kaitannya dengan notasi atau simbol-simbol matematik. Nah, sehingga kita perlu memisalkan sesuatu yang konkret itu seperti kardus ini ke dalam bentuk aljabar, ke dalam simbol matematik. Nah, di sini kita misalkan kardus itu adalah sama dengan X. Nah, ini tidak harus X, boleh yang lain, boleh A, boleh B, boleh C, dan seterusnya. Nah, untuk penulisannya ini adalah huruf kecil ya. Ini X kecil atau A kecil atau B kecil atau C kecil dan seterusnya. Ini boleh, yang penting huruf. Nah, kemudian maka bentuk aljabar yang kita peroleh adalah 1X karena sebuah kardus. Nah, kardus tadi adalah X, maka 1X ditambah dengan 15. Nah, ini adalah contoh cara menyatakan suatu kondisi ke dalam bentuk aljabar. Nah, kemudian contoh selanjutnya di sini ada kasus yang ketiga. Di sini ada Tia ya. Tia ini memiliki dua karung, sebuah kardus dan 30 jeruk. Nah, di sini perintahnya sama, nyatakan kasus tersebut ke dalam bentuk aljabar. Nah, maka yang pertama kita misalkan karung itu kita misalkan A ya. Ingat, ini tidak harus A, tidak harus B. Boleh yang lain. Tapi dalam hal ini kita misalkan A. Karung itu kita misalkan A ya. Terus selanjutnya kardus kita misalkan B. Nah, maka bentuk aljabarnya di sini menjadi 2A karena 2 karung, 1B karena sebuah kardus dan 30 jeruk. Nah, kemudian ada pertanyaan, loh, kenapa jeruk ini tidak kita misalkan? Nah, yang kita misalkan itu adalah wadahnya, tempatnya. Wadahnya ini karung, kardus ya, kardus atau kotak yang lainnya. Ya, wadahnya ya, yang penting wadahnya itu kita misalkan. Kalau barangnya atau bendanya langsung ini tidak perlu kita misalkan, jadi langsung angkanya saja. Yang kita misalkan hanya wadahnya atau tempatnya saja, karung, kardus, tabung ya, drum atau yang lainnya ya, ini kita misalkan. Tapi kalau bendanya langsung, jeruk ini kan bukan wadah, bukan tempat, maka tidak perlu kita misalkan, langsung kita tulis saja banyaknya di sini 30 gitu. Nah, kemudian di sini ada bentuk aljabar. Nah, dari kasus-kasus tadi kita bisa menyimpulkan, oh ternyata bentuk umum dari aljabar itu seperti ini. Bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, AX plus B. A ini disebut koefisien ya, koefisien. Dia melekat dengan X. X ini adalah variabel ya, variabel.
kemudian B di sini. B ini adalah konstanta. Nah, kemudian ada yang namanya suku. Nah, suku itu adalah sesuatu yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan ini. Nah, maka di sini AX ini adalah suku, B ini juga adalah suku. Nah, karena dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Nah, dalam bentuk ini ada dua suku, yakni AX dan B ini adalah suku ya. Kemudian di sini ada operasi aljabar. Nah, perhatikan ya, di sini ada yang pertama 5x plus 2y plus 3x plus y plus 10x. Nah, untuk menjumlahkan atau mengoperasikan suatu bentuk aljabar, kita perlu melihat variabel pada masing-masing koefisien ataupun suku ya. Nah, di sini kita perhatikan ada 5x. Kemudian kita cari yang variabelnya x. Oh, di sini ada 3x. Maka kita kelompokkan 5x dan 3x. Kemudian ada y, 2y. Kita cari lagi yang di y ini. Maka 2y kita kelompokkan dengan y di sini. Nah, kemudian konstanta di sini tinggal menyusul di belakangnya. Nah, kemudian setelah kita kelompokkan variabel yang sama, maka kita tinggal menjumlahkan 5x tambah 3x, maka 8x. 2y tambah y adalah 3y. Ya, karena 2 tambah 1 sama dengan 3y. Kemudian konstantanya menyusul. Nah, karena ini adalah variabel yang berbeda, x dan y, maka ini tidak bisa dioperasikan. Nah, jadi sudah selesai sampai di sini. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Sama caranya, kita kelompokkan yang variabelnya sama. Nah, kemudian baru kita bisa operasikan variabel yang sama itu. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian di sini ada latihan ya. Nah, ini silahkan untuk dicoba. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.